Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, bagaimanakah kabar Bapak Ibu semua yang ada di rumah? Puji Tuhan, tentunya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan sukacita Tuhan ada bersama dengan kita semuanya. Mari kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan hari ini dalam kitab Yeremia 48 ayat 20, 25 dan 29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Moab sudah malu karena ia terkejut, merataplah dan berteriaklah, beritahukanlah di sungai Arnon, sungguh Moab sudah binasa. Ayat 25, telah patah tanduk kekuatan Moab dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 29, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Ya, puji Tuhan. 3 ayat di dalam Yeremia 48. Nah, hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yaitu kesombongan awal dari kejatuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang mungkin dirinya itu merasa baik-baik saja atau merasa tidak perlu melakukan apa-apa begitu ya. Nah, tetapi bahwa ada kalanya di tengah-tengah kesibukan kita, pekerjaan, karya-karya yang kita lakukan itu seringkali juga memicu seseorang untuk menjadi sombong dan lain sebagainya. Nah, kesombongan adalah sikap hati yang sangat dibenci oleh Tuhan, dan kesombongan itu terjadi saat orang itu tidak lagi menghargai otoritasnya Allah dan lebih membanggakan kepada kemampuan diri sendiri. Bagaimanakah kehidupan kita ketika kita berkarya, melakukan sesuatu, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Nah, itu tentu saja keinginannya pasti supaya orang melihat kita keren, bagus, ya luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri yang kita buat sehingga itu mendatangkan pujian atau pujaan bagi orang lain. Tetapi sadarkah kita ketika kita melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa mungkin yang membuat orang memuji kita tanpa kita sadari, kita bisa jadi menjadi atau mendatangkan sebuah kesombongan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimanakah kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Dan yang perlu kita pelajari di dalam pembacaan kita yaitu tentang Moab ini. Apa yang menyebabkan Moab ini menjadi jatuh ya? Nah, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 tadi, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman Tuhan, tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 yang menyebabkan Moab itu jatuh adalah keangkuhan dan kesombongannya. Karena itu saya memberikan tema kesombongan awal dari kejatuhan. Saat orang meninggikan diri, sombong, membanggakan diri, berhati-hatilah bahwa itu adalah awal dari kejatuhan. Nah, belajar dari bangsa Moab ini. Moab ini dinilai oleh Tuhan sebagai bangsa yang angkuh, bangsa yang sombong. Oleh karena itu Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan kejatuhannya. Bangsa Moab ini membesarkan diri, membanggakan diri di hadapan Tuhan. Nah, dari segala keangkuhannya, kebanggaannya, kesombongannya, maka lewat nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini menyampaikan bahwa hal itu tidak akan terus berlangsung. Kesombongan, keangkuhan daripada Moab itu tidak akan berlangsung seterusnya. Karena tiba pada waktunya nanti bahwa Tuhan akan menjatuhkan Moab. Tuhan akan meruntuhkan Moab dari setiap kesombongan dan keangkuhannya. Kita belajar nubuatan Yeremia, penghukuman atas Moab yang sombong itu di dalam ayat 1. Ayat 1 dalam pasal yang ke-48 ada kalimat yang berkata firman Tuhan begini.
Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiryataim telah menjadi malu dan direbut, kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Nah, ada kalimat-kalimat bahkan diawali dengan kalimat celaka. Ya, nubuatan daripada Nabi Yeremia untuk Moab ini, untuk kota-kota yang ada di Moab itu dikatakan celaka. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa ucapan atau nubuatan tentang Moab yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini adalah mengenai keruntuhan. Diawali dengan kalimat celaka. Celakalah orang yang membanggakan diri, yang angkuh, yang sombong di hadapan Tuhan, karena tiba waktunya nanti Tuhan akan menjatuhkan mereka. Tuhan akan merendahkan mereka. Kota-kota yang megah yang ada di Moab itu dikatakan akan mengalami celaka, akan mengalami kehancuran yang datangnya dari Tuhan. Ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, yang mereka banggakan, yang mereka tinggikan. Kebanggaan mereka membesarkan diri di hadapan Tuhan, suatu waktu yang ditentukan oleh Tuhan, mereka akan dilenyapkan, mereka akan dihancurkan. Kemudian yang kedua, nubuatannya adalah di ayat 20 dan 26. Di ayat yang ke-20 dan 26, Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah, beritahukanlah di sungai Arnon, sungguh Moab sudah binasa. Ayat 26. Buatlah dia mabuk sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang. Menjadi tertawaan ini apa artinya, Bapak Ibu? Bahwa mereka akan dipermalukan. Kalau tadinya Moab menjadi kota yang mereka bangga dengan kekuatannya, bangga dengan besarnya kota itu, ya, bangga dengan hal-hal yang baik yang menarik dari kota Moab itu. Tetapi kebanggaan mereka yang tadinya mungkin dipuja-puja, tiba waktunya nanti dikatakan lewat nubuatan daripada Nabi Yeremia, mereka akan dipermalukan. Ya, ini adalah langkah-langkah atau penghukuman atas Moab yang sombong dan angkuh itu. Di ayat yang ke-25 selanjutnya, nubuatan tentang kejatuhan daripada Moab ini adalah di ayat yang ke-25. Ya, telah patah tanduk kekuatan Moab dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang keras mungkin ya, itu tidak mudah untuk dipatahkan. Tetapi siapa yang bisa mematahkannya? Hanya Tuhan yang punya kekuatan lebih kuat dari apapun juga. Kekuatan Moab dikatakan akan dipatahkan. Mereka bangga dengan kekuatan mereka bangga dengan hal yang mereka anggap luar biasa. Tetapi Tuhan sanggup mematahkan mereka. Apa yang dianggap sebagai kekuatannya, Tuhan patahkan sampai mereka tidak berdaya lagi. Nah, dari Moab ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar bagaimana kalau Tuhan tuh sangat membenci kesombongan. Tuhan sangat membenci orang-orang yang tinggi hati. Ya, orang-orang yang sombong kesukaannya adalah dia meninggikan diri, dia menginginkan tempat yang tinggi, dia ingin meraih posisi-posisi teratas dengan cara-cara mereka. Kenapa? Kalau di tempat tinggi akan dihormati, akan disukai, akan dipuja-puja oleh orang, tetapi tanpa disadari dia juga bisa direndahkan karena kesombongannya. Tetapi kalau kita melihat ada satu contoh juga ya di dalam Alkitab bahwa Lucifer ketika dia ingin naik ke tempat yang lebih tinggi, ingin menyamai Tuhan, justru Tuhan buang ke bumi. Ya, ini adalah merupakan contoh besar bagaimana orang yang meninggikan diri Tuhan sanggup rendahkan kapan saja. Ya, Matius 23 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Kita mau ditinggikan Tuhan atau kita direndahkan oleh Tuhan. Itu semua tergantung bagaimanakah respon kita terhadap firman Tuhan ini. Tujuan Tuhan menjatuhkan orang-orang yang sombong. Ya, kalau kita membaca dalam pembacaan kita hari ini tentang Moab ini,
Kenapa Tuhan patahkan? Kenapa Tuhan lemahkan kekuatan mereka? Tuhan hancurkan kekuatan mereka, dilenyapkan. Tujuannya Tuhan adalah supaya orang-orang yang sombong itu ya, supaya manusia itu sadar bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, kekuatannya terbatas. Masih ada kekuatan yang lebih di atas mereka, yaitu kekuatan Tuhan. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-38. Berikutnya, tujuannya Tuhan menjatuhkan orang-orang yang sombong adalah supaya manusia itu sadar bahwa semua yang dimiliki, kebanggaan, kehormatan ya, semua yang dimiliki itu adalah miliknya Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kalau miliknya Tuhan, bisa sewaktu-waktu diambil oleh Tuhan. Kekayaan saudara, kehormatan saudara, apapun ya, jabatan saudara itu bisa hilang dengan sekejap. Itu bisa tiba-tiba seperti dibawa angin ya, kalau Tuhan mau. Oleh karena itu, sadarlah tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan atau kita sombongkan, karena apapun yang kita punyai itu adalah miliknya Tuhan. Kita perlu sadar itu. Berikutnya, tujuannya adalah supaya manusia sadar bahwa Tuhan itu ada di atas segala-galanya, berkuasa atas seluruh kehidupan ini, juga kehidupan kita sebagai manusia. Itu di ayat yang ke-42 ya. Di ayat yang ke-42, sadar bahwa semua yang hidup ini ada di bawah otoritasnya Tuhan. Tuhan bisa membuat apa saja, Tuhan bisa melakukan apa saja. Poin yang terakhir, supaya manusia sadar kalau menyombongkan diri tidak ada gunanya, maka sadar kembali bertobat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu di ayat yang ke-47 ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sombong itu dikarenakan dia tidak mau menyerahkan diri atau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena dia lebih mengandalkan akan kekuatannya, lebih menyombongkan akan kebanggaan-kebanggaan yang dia anggap itu lebih penting dari hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan adalah kita mau merendahkan diri. Jangan menyombongkan diri, tetapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita tentunya rindu dihormati manusia itu hanya terbatas saudara, tetapi dihormati Tuhan, ditinggikan Tuhan, itu hanya Tuhan yang mau dan mampu melakukannya kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesimpulannya adalah rendahkanlah diri ya. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 itu dengan jelas dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita mau orang yang ditentang oleh Tuhan atau yang dikasihani oleh Tuhan? Tentu saja kita merindukan sebagai orang-orang yang dikasihani oleh Tuhan. Oleh karena itu, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita dan meninggikan kita. Orang yang sombong akan dijatuhkan oleh Tuhan, tapi orang yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu akan ditinggikan oleh Tuhan dan Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari terus semangat di dalam kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, semua dari Tuhan dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu, agar kami boleh merasakan kasih setia dan kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berkati umat-umat-Mu GPDI LCD Magelang Tuhan. Kiranya jemaat GPDI LCD Magelang tidak melupakan ajaran-Mu dan hati jemaat GPDI LCD Magelang memelihara perintah-Mu, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada jemaat-Mu GPDI LCD Magelang. Terima kasih buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.